Namaku Sulastri, usia 58 tahun. Sudah 3 tahun aku hidup sendirian di rumah kecil yang dulu selalu penuh tawa. Sejak suamiku meninggal, setiap sudut rumah seperti berubah warna, tidak lagi hangat, hanya menyisakan dingin yang menusuk pelan tapi pasti. Pagi-pagi yang dulu penuh obrolan ringan kini digantikan suara angin yang menyelusup masuk lewat celah jendela. Malam yang dulu berisi suara TV dan aroma kopi suamiku kini terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Anakku satu-satunya, Ardi, bekerja di luar kota. Ia jarang pulang karena tuntutan pekerjaan. Aku tidak pernah menyalahkannya. Tapi tidak bisa kupungkiri ada ruang kosong dalam hatiku yang makin lebar setiap bulan. Kadang aku duduk di teras, memandangi jalanan kosong sambil berharap mendengar bunyi motornya datang. Meski aku tahu itu hanya harapan. Hari itu, setelah sekian lama menunggu, Ardi akhirnya pulang. Aku menyiapkan meja makan seperti biasanya, penuh hidangan kesukaannya, meski aku tidak yakin ia akan sempat mencicipi semuanya. Tapi kali ini dia membawa sesuatu yang belum pernah kulihat darinya. Sorot mata yang gugup tapi bahagia. "Bu, Ardi mau bilang sesuatu," katanya. Aku menatapnya dengan jantung yang tiba-tiba berdebar. Dan kemudian, dari balik tubuhnya, muncul seorang perempuan muda dengan senyum lembut dan mata yang teduh. "Bu, kenalkan. Ini istriku. Namanya Mira." Aku terdiam sejenak, antara kaget, bingung, dan entah mengapa, lega. Mira maju satu langkah dan menunduk sopan. Suaranya pelan namun hangat. "Ibu, terima kasih sudah menerima saya." Ada sesuatu tentang dirinya, tatapan yang tulus, senyum yang tidak dibuat-buat, yang langsung membuat dadaku terasa lebih lapang. Seperti ada angin baru masuk rumahku yang sudah lama terasa mati. Saat itu aku belum tahu bahwa kehadiran Mira bukan hanya membawa kabar bahagia, tapi juga membawa kehangatan yang selama ini hilang dari hidupku. Kehangatan yang pelan-pelan menghidupkan kembali rumah yang terlalu lama sunyi. Hari pertama Mira tinggal di rumahku terasa seperti babak baru yang tak pernah aku rencanakan. Sejak pagi buta, ketika aku biasanya bangun paling awal, terdengar suara halus dari dapur. Awalnya aku mengira ada kucing masuk atau piring yang jatuh. Tapi ketika ku buka pintu kamar, aroma jahe hangat langsung menyergap hidungku. Di meja makan, Mira berdiri sambil menuang minuman ke sebuah cangkir. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya terlihat sangat segar. "Ibu sudah bangun? Saya buatkan wedang jahe. Ibu minum dulu ya, ini bagus untuk peredaran darah," katanya lembut. Aku tertegun. Sudah lama tidak ada yang memikirkan apa yang sebaiknya kubutuhkan di pagi hari. Biasanya aku hanya membuat kopi seadanya dan duduk di kursi rotan yang sudah mulai rapuh. Tapi pagi itu terasa berbeda. Lebih hidup, lebih hangat. Setiap hari setelahnya, perhatian itu tidak pernah berhenti. Saat aku mengangkat galon dan tampak kewalahan, Mira buru-buru menghampiri. "Bu, biar saya saja. Ibu istirahat. Saya kuat kok," katanya sambil tersenyum. Ketika aku menyapu halaman, ia ikut keluar membawa gunting kecil untuk merapikan bunga-bunga yang mulai layu. "Sayang sekali kalau dibiarkan mati, Bu. Bunga ini cantik," ucapnya sambil menunduk, penuh ketelatenan. Ada momen kecil lain yang membuat hatiku semakin lembut terhadapnya. Ketika ia tiba-tiba merapikan rambutku yang berantakan karena angin. "Ibu ini cantik kalau rambutnya rapi," katanya sambil tertawa kecil. Aku tidak ingat kapan terakhir kali seseorang memujiku seperti itu. Aku mulai menyadari bahwa perhatian Mira bukanlah perhatian yang dibuat-buat. Ia melakukan semuanya dengan tulus, seolah-olah ia sudah mengenalku sejak lama. Ia tidak pernah memaksakan diri, tidak pernah terlihat terpaksa. Dan jujur, aku menikmati kehadirannya. Menikmati setiap momen kecil yang membuatku merasa diperhatikan, dihargai, dan tidak sendirian. Bukan kenikmatan jasmani, tapi kenikmatan batin, rasa nyaman yang membuatku ingin membuka pintu lebih lebar untuknya. Namun di balik senyumnya yang lembut itu, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda.
Kadang matanya tampak sayu, seperti menahan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Ada jeda setiap kali ia tersenyum, seolah ada beban yang ia sembunyikan rapat-rapat. Aku belum tahu apa itu, tapi aku yakin ada cerita di balik perhatian yang ia berikan. Cerita yang perlahan akan mengubah hidupku. Semakin lama aku hidup bersama Mira, semakin aku mengerti bahwa ia bukan sekadar perempuan baik yang kebetulan menjadi menantuku. Ada lapisan-lapisan emosi dalam dirinya yang tidak bisa aku pahami hanya dari senyumnya yang manis. Walaupun ia selalu terlihat ceria di hadapanku, aku mulai menangkap hal-hal kecil yang tak bisa berbohong. Malam-malam tertentu, ketika aku bangun untuk mengambil air minum, aku mendapati lampu dapur masih menyala. Dari balik pintu, aku mendengar suara serak seperti seseorang yang baru saja menangis. Saat aku masuk, Mira cepat-cepat mengusap wajahnya dengan punggung tangan. "Ibu belum tidur? Saya cuma kepanasan," katanya, berusaha tersenyum. Tapi suaranya gemetar. Aku tidak ingin memaksanya bercerita. Jadi aku hanya duduk di sampingnya. Ia terdiam lama, menatap cangkir yang sudah dingin. Ada banyak kata yang ingin keluar dari bibirnya tapi ia tahan. Aku bisa merasakannya. Di siang hari pun, terkadang ia terlihat seperti kehilangan fokus. Saat sedang memotong sayur, ia tiba-tiba melamun sampai pisaunya hampir menyentuh jarinya sendiri. "Mira, hati-hati," kataku spontan. Ia tersentak dan tersenyum tipis. "Iya Bu, maaf. Lagi kepikiran sedikit." Yang membuatku semakin yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan adalah caranya memandang Ardi. Ada rindu, ada sayang, tapi juga ada takut. Seperti ia ingin mendekat, namun sesuatu menariknya menjauh. Suatu sore saat hujan turun deras, Mira duduk di teras sendirian. Kakinya menggantung pelan, matanya menatap jauh ke depan. Aku duduk di sampingnya tanpa bicara. Hanya suara hujan yang memecah keheningan. Tiba-tiba ia berkata lirih, "Bu, kenapa ya? Manusia bisa terlihat bahagia, tapi hatinya hancur." Aku menoleh pelan. "Kamu merasa begitu?" Mata Mira memerah, tapi ia menggeleng sambil memaksakan senyum. "Enggak kok Bu, saya cuma nanya." Padahal aku tahu itu bukan sekadar pertanyaan. Malam itu, ketika aku berpura-pura tidur, aku mendengar isakannya dari ruang tengah. Pelan, tapi menyayat. Ia mencoba menahan suaranya, seolah ia takut jika aku mendengarnya. "Aku ingin bahagia, walaupun cuma di sini," bisiknya lemah. Aku tidak bergerak, tidak ingin membuatnya merasa malu. Tapi kata-kata itu menancap di hatiku. Ada luka yang ia bawa, ada cerita yang ia tahan. Dan entah sejak kapan, aku mulai ingin melindunginya. Mira bukan sekadar menantu. Ia adalah seseorang yang mencoba tetap kuat di tengah badai yang belum aku ketahui. Dan aku berjanji dalam hati, apapun rahasia di balik senyumannya, aku akan berada di sampingnya. Hari-hari di rumah terasa berbeda ketika Ardi mulai berubah. Dulu, setiap kali ia pulang, rumah dipenuhi tawa dan cerita-cerita kecil dari kantornya. Tapi beberapa bulan terakhir, ia lebih sering menarik diri. Pulang larut malam, langsung masuk kamar tanpa menyapa, seolah rumah ini hanya tempat singgah, bukan tempat pulang. Awalnya aku berusaha memahami. Pekerjaannya memang berat, tapi perubahan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Yang paling merasakan tentu saja Mira. Sore itu, aku melihat Mira menunggu di ruang tamu sambil memegang 2 gelas es teh buatan sendiri, minuman favorit Ardi. Matanya penuh harap, seperti seseorang yang menunggu alasan untuk tersenyum. Namun ketika Ardi masuk, ia hanya berkata singkat, "Aku capek, nggak ada waktu minum-minum." Gelas di tangan Mira bergetar sedikit, tapi ia tetap tersenyum. "Nggak apa-apa Mas, nanti aja kalau sempat." Tapi aku tahu, hatinya retak sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk.
Ardi sering membawa ponselnya ke kamar mandi, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Setiap pesan masuk, ia langsung menggeser layar sebelum sempat terlihat oleh siapapun. Wajahnya berubah menjadi dingin, dan tiba-tiba banyak alasan untuk tidak berada di rumah. Suatu malam, ketika jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, Ardi baru pulang. Mira berdiri di ruang tamu, wajahnya pucat karena cemas. "Mas, dari mana?" "Saya khawatir." Suaranya lembut, tidak menyalahkan. Ardi malah mendengus kesal. "Kamu tuh ya, suka ikut campur. Aku nggak perlu ditanya-tanya begitu." Aku yang mendengarnya dari dapur hampir tidak bisa menahan diri. Tapi Mira hanya menunduk, menahan napas, menahan air mata. Ia tidak membalas. Ia tidak marah. Ia hanya diam. Dan diam itulah yang paling menyakitkan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mira lebih sering duduk bersamaku di teras. Kami tidak selalu bicara. Tapi aku bisa merasakan keheningan yang ia bawa bukanlah keheningan yang damai. Kadang ia memegang cangkir terlalu lama. Kadang ia menatap jalan seperti mencari sesuatu yang hilang. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya pelan. "Mira, kamu baik-baik saja, nak?" Ia tersenyum, tapi bukan senyum yang biasa. Itu senyum yang dibuat untuk menenangkan orang lain, bukan dirinya sendiri. "Saya baik, Bu. Saya cuma bingung, kenapa orang yang kita sayangi bisa berubah tanpa alasan." Hatiku ikut mengencang. Hari itu aku menyadari sesuatu. Mira sedang berjuang sendirian. Tidak hanya menghadapi suami yang berubah, tapi juga menghadapi ketakutannya. Dan tanpa ia sadari, ia semakin sering memilih duduk di sebelahku dibanding duduk di sebelah Ardi. Tanpa ia minta, aku pun mulai menjadi tempat ia bersandar. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia terlalu lama menahan diri untuk tetap kuat. Aku belum tahu apa yang Ardi sembunyikan. Tapi aku tahu satu hal. Badai besar sedang menuju rumah ini. Dan Mira, berdiri tepat di tengahnya, berusaha tetap tersenyum agar tidak ada yang panik. Waktu berjalan, dan perubahan Ardi membuat hubungan dalam rumah semakin penuh retakan. Justru dalam retakan itulah aku mulai menemukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Kedekatan emosional antara aku dan Mira yang tumbuh begitu alami, begitu halus, sampai aku sendiri tidak sadar kapan mulainya. Pada suatu malam, tubuhku terasa pegal-pegal karena seharian membersihkan gudang. Aku duduk di ruang tamu sambil memijat pundak sendiri, berharap rasa sakitnya mereda. Mira yang kebetulan lewat langsung menghampiri. "Bu, kok nggak bilang?" "Sini, saya bantu," ucapnya lembut. Tangan Mira menekan pundakku perlahan, hangat, hati-hati, seperti takut menyakitiku. Tekanannya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat tubuhku merespons. Ada rasa nyaman yang menelusup masuk, kenyamanan yang bukan sekadar fisik, tetapi batin juga ikut luluh. Sudah lama sekali aku tidak disentuh dengan perhatian seperti ini. Sudah lama sekali ada yang peduli pada rasa lelahku. Mira duduk di sampingku, jaraknya tidak jauh, tapi juga tidak terlalu dekat. "Ibu itu harus jaga diri. Ibu penting buat saya," katanya lirih. Kalimat itu, sederhana tapi dalam, membuat dadaku terasa hangat dengan cara yang tidak mudah dijelaskan. Sejak malam itu, banyak momen kecil yang membuat kami semakin dekat. Saat tanganku gemetar memotong bawang, ia langsung mengambil alih sambil tersenyum. Saat aku lupa menutup jendela, ia menutupkannya sambil berkata, "Saya nggak mau ibu masuk angin." Bahkan ketika aku hanya duduk diam di teras, Mira selalu menemani. Kami berbicara tentang hal-hal yang ringan. Langit sore, suara burung, atau tanaman yang baru tumbuh. Bukan pembicaraan besar, tapi cukup membuat hatiku hangat. Ada satu kejadian yang benar-benar membekas. Suatu pagi, aku kehilangan cincin peninggalan suamiku. Aku panik, mencari ke seluruh rumah. Mira melihat kegundahanku dan langsung ikut membantu. Dalam waktu singkat, ia menemukannya di bawah lemari.
lalu membawanya dengan kedua tangan seperti barang sangat berharga. "Ibu jangan sedih. Saya tahu cincin ini penting banget buat ibu," katanya sambil memegang tanganku. Sentuhan itu lembut, penuh empati. Dan anehnya, untuk pertama kalinya setelah lama sekali, aku merasa tidak sendirian dalam menghadapi kenangan masa lalu. Kedekatan kami bukan pelarian, bukan juga sesuatu yang salah. Ini adalah bentuk kenyamanan batin, tempat dua hati yang sama-sama lelah saling menopang. Ia memberiku kehangatan yang selama ini hilang. Dan aku memberikan tempat aman baginya untuk bernafas dari tekanan yang ia hadapi. Makin lama, aku semakin mengerti. Mira bukan hanya menantu. Ia adalah seseorang yang pelan-pelan mengembalikan rasa hidup dalam diriku. Namun di balik kenyamanan itu, bayangan tentang Ardi dan perubahan sikapnya terus menggantung di atas rumah kami. Kedekatan kami membawa ketenangan, tapi juga membawa kami pada kenyataan bahwa badai itu akan meledak kapan saja. Hari itu, badai yang selama ini hanya terasa dari kejauhan akhirnya datang menghantam rumah kami tanpa ampun. Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya gelisah, langkahnya tidak tenang. Mira yang sedang menyiapkan makan malam langsung berhenti ketika melihatnya. "Mas, kamu kenapa?" tanya Mira hati-hati. Ardi tidak menjawab. Ia justru menaruh ponsel di meja dengan tangan bergetar. Layar ponsel itu menyala, menampilkan pesan dari seseorang. Pesan yang cukup untuk membuat seluruh isi rumah membeku. Mira melihatnya, dan hanya dalam 1 detik, air matanya jatuh. Bukan karena marah, bukan karena kaget, tapi karena luka yang selama ini ia tahan akhirnya pecah juga. "Ardi, kamu selingkuh?" Suaranya pelan, nyaris berbisik, tapi penuh sakit. Ardi tidak membantah. Ia hanya memalingkan wajah, seolah lebih memilih diam daripada menghadapi kenyataan. Aku tidak bisa lagi menahan diri. "Ardi, kamu sadar apa yang kamu lakukan? Mira sudah berbuat segalanya untuk kamu." Mira menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang paling tenang yang pernah aku dengar darinya. "Mas, kalau kamu bahagia sama dia, saya nggak akan menghalangi. Tapi jangan sakiti diri sendiri dengan cara seperti ini." Ardi menunduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Luka sudah terlanjur dalam. Beberapa hari kemudian, keputusan besar dibuat. Ardi memilih pindah dari rumah dan tinggal sendiri. Ia ingin membereskan pikirannya, katanya. Tapi bagiku, itu artinya satu hal. Rumah ini tidak lagi menjadi tempat pulangnya. Malam pertama tanpa Ardi terasa aneh. Sunyi, namun tidak sesepi dulu. Karena Mira masih ada. Ia duduk di sampingku, memegang cangkir teh hangat. Matanya bengkak, tapi senyumnya tulus. "Bu, saya mau tinggal di sini dulu. Kalau ibu nggak keberatan." Aku menatapnya lama. Perempuan yang tidak pernah kuanggap sebagai siapa-siapa, kini menjadi seseorang yang sangat berarti. Seseorang yang membuat rumah ini terasa hidup kembali. "Tinggallah, Nak," jawabku pelan. "Rumah ini juga rumahmu." Sejak saat itu, hidup kami berubah. Kami menjalani hari-hari bersama bukan sebagai mertua dan menantu yang canggung, tapi sebagai dua manusia yang saling menjaga di tengah luka yang berbeda. Mira perlahan menemukan dirinya lagi, menata masa depan, membangun percaya diri, dan menutup lembaran lama yang menyakitkan. Aku pun merasakan sesuatu yang tidak pernah aku duga. Rasa dihargai, diperhatikan, dicinta dengan cara yang lembut dan tulus. Kehangatan itu bukan kehangatan yang salah. Bukan kehangatan yang melanggar batas. Melainkan kenyamanan dari dua jiwa yang sama-sama patah. Yang akhirnya saling menguatkan. Kini rumahku tidak lagi sunyi. Setiap pagi aroma jahe kembali memenuhi dapur. Setiap sore, suara tawa kecil Mira membuat teras menjadi tempat ternyaman. Dan setiap malam, aku bersyukur karena Tuhan menghadirkan seseorang sebaik dirinya di hidupku.
Inilah kisah nyata itu. Kisah tentang menantu yang datang tidak hanya membawa status, tapi membawa kenikmatan batin, kehangatan, perhatian, dan cinta yang tidak pernah lagi aku bayangkan setelah usia senja. Tidak pernah aku sangka bahwa seseorang yang awalnya asing justru menjadi alasan aku merasa hidup kembali. Dan itulah akhir dari kisah kami. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang membuat hati kami akhirnya